Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Rizka Uliani Fadila. Saya Pipit Abdul Yambi. Di sini kami akan menjelaskan materi statistika pertemuan 3 mengenai populasi dan variabel penelitian. Pengertian populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi tidak terbatas pada manusia, tetapi juga dapat berupa objek atau benda alam lainnya. Populasi bukan hanya jumlah objek, melainkan mencakup seluruh karakteristik yang dimiliki oleh objek yang diteliti. Contohnya adalah seluruh mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Dalam konteks ini, yang menjadi populasi adalah semua mahasiswa beserta karakteristik yang relevan, seperti usaha, program studi, atau tahun masuk. Pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang mencerminkan jumlah dan karakteristik populasi tersebut. Ketika populasi terlalu besar untuk diteliti secara keseluruhan, maka diambil sampel yang representatif, yaitu yang dapat mewakili populasi secara akurat. Hasil penelitian terhadap sampel ini dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang berlaku bagi seluruh populasi. Contohnya adalah sebagian mahasiswa dari suatu perguruan tinggi. Selanjutnya, teknik sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana memberikan peluang yang sama untuk setiap bagian populasi yang akan dipilih menjadi sampel penelitiannya. Teknik sampel ini dibedakan menjadi 1. Simple random sampling, pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata, cocok untuk populasi homogen. Kedua, proportionate stratified random sampling, digunakan bila populasi berstrata dan tidak homogen, dengan sampel diambil secara proporsional dari setiap strata. Ketiga, disproportionate stratified random sampling, digunakan jika populasi berstrata namun tidak proporsional. Jumlah sampel tiap strata ditentukan secara tidak sebanding. Keempat, cluster sampling, digunakan jika wilayah penelitian luas. Sampel diambil berdasarkan kelompok cluster tertentu. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Teknik sampel ini dibedakan menjadi 1. Sampling sistematis, pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dalam populasi. Kedua, sampling kuota, sampling diambil dari populasi dengan ciri tertentu hingga jumlah yang ditentukan tercapai. Ketiga, sampling incidental, sampling diambil secara kebetulan dari siapa saja yang ditemui dan sesuai dengan kriteria data. Keempat, sampling purposive, sampling dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dan pemahaman terhadap topik. Kelima, sampling jenuh, seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Keenam, snowball sampling, sampel awal sedikit, lalu bertambah melalui rekomendasi dari responden sebelumnya. Selanjutnya, variabel penelitian. 1. Variabel independen, bebas, variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. Dalam SEM disebut juga variabel eksogen. Kedua, variabel dependen, terikat, variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. Dalam SEM disebut juga dengan variabel endogen. Ketiga, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. 4. Variabel intervening, variabel yang secara teoritas mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, namun tidak dapat dimati atau diukur secara langsung. Kelima atau terakhir, variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan untuk menghindar pengaruh dari faktor luar, sehingga hubungan antara variabel independen dan dependen tetap umum. Konstanta dan variabel. Konstanta dan variabel merupakan bagian penting dalam konsep penelitian. Konstanta adalah lambang yang menyatakan objek yang sama secara keseluruhan, seperti tipe ideal keluarga atau birokrasi. Sementara itu, variabel adalah unsur yang menentukan terjadinya perubahan, misalnya dalam pengukuran kepadatan penduduk. Dalam ilmu sosial, fokus penelitian lebih banyak pada variabel karena berkaitan dengan pemahaman terhadap perubahan.
Statistik berperan penting dalam pengamatan variabel, tidak hanya untuk menyajikan data, tetapi juga menganalisis, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari suatu kasus. Nah, selanjutnya variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel kuantitatif merupakan variabel yang hasil pengamatannya berupa angka atau jumlah dan bisa diukur secara numerik. Contohnya adalah angka kelahiran, angka kematian, jumlah penduduk, usia, tinggi badan, dan berat badan. Variabel ini digunakan dalam penelitian yang fokus pada penghitungan atau pengukuran nilai tertentu. Variabel kualitatif adalah variabel yang pengamatannya berdasarkan jenis atau kategori, bukan jumlah. Contohnya seperti status perkawinan, jenis kelamin, agama, dan cara pengolahan sampah. Angka yang digunakan dalam variabel ini hanya berfungsi sebagai simbol atau kode identifikasi, bukan untuk dihitung atau diukur secara matematis. Variabel diskrit dan kontinu. 1. Variabel diskrit adalah variabel kuantitatif yang nilainya dapat dihitung dan berbentuk bilangan bulat. Nilainya terbatas dan tidak memiliki pecahan. Biasanya digunakan untuk menghitung jumlah suatu objek atau kejadian. Contohnya seperti jumlah anak dalam satu keluarga atau banyaknya kecelakaan dalam satu tahun di suatu kota. Kedua, variabel kontinu merupakan variabel kuantitatif yang nilainya berasal dari suatu rentang atau interval yang tidak terbatas, termasuk bilangan pecahan. Nilai variabel ini bisa berubah secara bertahap dan lebih rinci. Contohnya adalah variabel usia, tinggi badan, atau berat badan yang dapat diukur dalam satuan seperti desimal, bulan, atau gram. Kesimpulan, populasi dan variabel merupakan dua komponen utama dalam suatu penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang diteliti. Sedangkan variabel adalah atribut yang diukur untuk melihat perubahan atau hubungan dalam penelitian. Variabel terdiri dari beberapa jenis seperti independen, dependent, moderator, intervening, dan kontrol, yang berperan dalam analisis data. Pemahaman tentang populasi dan variabel membantu peneliti memilih sampel dan merancang penelitian yang tepat untuk menghasilkan data valid dan kesimpulan yang akurat.